Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim khairin amma ba'd. Naqra surat al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabihi wa lil muallimina masyayikhina murabbina asatidatina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di anesthetic touch napal pasukan senjata 21 ya. Kalau senjata ke-21 backup pasukan elit batalion langit, pasukan backup pasukan elit. Pasukan elit tahu nggak artinya? Pasukan khusus. Batalion satu kumpulan pasukan dalam jumlah tertentu yang besar, langit dari langit. Doa agar didoakan keselamatan oleh 70.000 malaikat, dan jika Allah SWT takdirkan kematian kepadanya maka akan digolongkan sebagai mati syahid. Ini kita amalkan alhamdulillah. Hanya saja ada sedikit yang perlu ditambah. Apa itu? Ucapan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qala an sayyidina Ma'aqil ibn Yasar radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. Dari Sayyidina Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesiapa yang ketika memasuki pagi, hina yusbih, memasuki pagi, dia mengucapkan salat marrat 3 kali, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa qara'a 3 ayatin min akhir surat al-Hasyr. Apa itu ayatnya? Setelah law anzalna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib wa syahadah. Dari situ. Tetapi kalau kita perhatikan yang diamalkan oleh Habib Umar di dalam apa itu wiridan yang diamalkan di Darul Mustafa, apa namanya? Khulasatul Madad. Dibaca 3 kali kemudian baca ayat itu. Betul nggak? Nggak merhatiin. Jadi baca ayat, ketika mau baca ayat ini dibaca lagi ta'awudznya, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali. Kalau kita kan di dalam manzil kita baca. Nah, kami di Taubatan Nasuha itu ketika sampai ayat sepas mau baca law anzalna hadzal Qur'an, kami baca dulu a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, kita ikut zahiran hadis. Tetapi buat teman-teman, kita ikut amalan di sini, nggak usah dirubah lagi. Hanya saja kalau mau secara infiradi baca seperti itu. Makanya kalau antum perhatikan, saya biasanya terlambat di dalam baca ayat ini sebelum kita meletakkan tangan di kepala. Karena di dalam meletakkan tangan di kepala itu ketika sampai di ayat law anzalna hadzal Qur'an. Itu hadis musalsalnya. Jadi penggabungan 2 sekalian, ketika sebelum memasukkan ayat itu kita baca a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, seperti itu. Qala rawahul Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Ini kalau sampai kalau dia baca itu salah satu ayat min akhir surat al-Hasyr, wakkalallahu bihi 70,000 malakin. Allah akan taukilkan, Allah akan kirimkan 70.000 malaikat. Kerjanya apa? Yusalluna alaih, untuk bersalawat atas mereka.
Nah, salawatnya malaikat itu adalah permohonan untuk keselamatan dan curahan rahmat. Ini salawat dari malaikat kepada para hamba Allah. Hatta yumsiyah, itu akan berlaku terus sampai petang. Ini 70.000 malaikat ditaukil khusus untuk membackup dia kerjanya untuk bersolawat. Terus apakah hanya bersolawat? Ya tentunya tidak, menyertai dia. Ya. Dan apa kesan daripada disertai malaikat? Seperti kalau orang-orang jaula. Orang-orang jaula tahu ya, gas. Ketika mereka buat gas, maka boleh antum perhatikan, yang tadinya minum, mabok, nyekek botol, cekek, ya, kemudian dia angkat. Itu kalau lihat ada orang jaula, tanpa bicara, tanpa lagi belum salam, langsung botolnya ngumpet. Yang main judi kartunya hilang. Itu kebanyakan kami dapatkan. Kenapa? Karena suasana malaikat datang, maka suasana batil hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika yang hak datang, yang batil hilang. Peristiwa ketika perang Badar, saat Abu Sufyan dijanjikan sama iblis yang datang berupa manusia, hari ini kalian nggak akan kalah, kami akan bersama kalian. Ketika sudah berjumpa dua pasukan, maka iblis lari tunggang langgang, ditangkap sama Abu Sufyan. Tadi kamu janji mau bela kita. Maka apa iblis bilang, kalian nggak lihat apa yang kami lihat. Kalian tidak lihat apa yang kami lihat. Maka saat itu yang namanya setan, iblis, dan genderuwo dan kuntilanak, teman-temannya semua nggak akan kuat ketika datang suasana malaikat. 70.000 malaikat yang menyertai dia. Ya. Sebetulnya satu malaikat itu sudah cukup untuk menghancurkan kota Sodom, kaum Nabi Lot. Tetapi ini 70.000 untuk pemuliaan. Berkah daripada mukjizat ayat Al-Quran. Mukjiz yang tidak akan terkalahkan. Dia yang akan membuat apa yang dihadapannya itu ajaza, menjadi tidak berdaya. Wa in mata, dan kalau sampai dia mati, fidal keliaum, pada hari itu mata syahida, mati sebagai orang yang mati syahid. Fadilah mati syahid tadi malam kita baca, sebelum tetes darah pertama menyentuh tanah sudah digugurkan semua dosa. Dan kalau dia mati syahid, enggak lagi lewat proses kubur, langsung masuk di rongga-rongga burung hijau, terbang dari konadil untuk menikmati keindahan sorga. Wa man qala hina yumsi, dan kalau bacanya petang hari, kana bitilkal manzilah, maka kita baca pagi petang. Kalau di azan itu baca manzil pagi petang. Kalau di Taubatan nasuha juga kita amalkan pagi petang. Di sini kalaupun tidak kita jama'i karena sudah ada hizbul wiqayah dan lain-lain, maka kita baca secara infiradi kalau belum kebaca. Qala senjata nomor 22, jas perang multifungsi, amalan dan doa agar pakaian baru menjadi sebab pelindungan dan penutupan aib dan aurat ketika hidup atau mati. Ini jas perang multifungsi, bukan hanya untuk sekedar menghangatkan badan di kala dingin, ya, tetapi juga bukan juga untuk menutupi aurat, tetapi dia multifunction, ditutupi aibnya dunia dan akhirat. Waktu peristiwa tsunami Aceh, ya, Al-Fakir alhamdulillah sempat 2 kali datang ke sana. Yang kali pertama ikut gabung, teman-teman yang lain ikut ngangkat-ngangkat mayat dan lain-lain. Karena kita dakwahnya situ bukan untuk seperti kegiatan tablik umumnya. Saya nggak ngeliat sendiri, tetapi masyhur berita di teman-teman yang bergerak di tempat-tempat lain itu ketemu ada korban-korban tsunami, tetapi lengkap dengan pakaiannya. Mohon maaf, hampir semua yang kami jumpai itu udah nggak pakai pakaian lagi. Kegulung air, udah nggak pakai pakaian. Wah, asik Ustaz kalau gitu ngeliatin telanjang-telanjang. Enggak juga, ngeri. Ya, kenapa? Isi perutnya keluar dari kemaluan, bisa kebayang nggak? Seperti itu kondisinya. Banyak yang ngeri kita lihat kondisinya. Yang mudah-mudahan mereka diterima syahidnya, mati tenggelam, kita ikut zahir hadis saja. Ya, syahid hukmi. Nah, ini ada orang-orang yang meninggal dengan kejadian yang sama, lengkap dengan cadarnya, tidak terbuka sedikit pun. Bahkan ada satu orang, ya, dia ditemukan sudah tersandar di pokok pohon dalam keadaan putih, pakaiannya masih bersih dan sorbannya tidak lepas.
Dan di situ tempat bergulungnya tsunami yang hebat. Allah jaga, Allah tutup aib-aib dia. Ini mungkin berkah amalan yang kita baca. Qala an Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala labisa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu thawban jadida. Bagi Sayyidina Umar mengenakan pakaian yang baru, faqala alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammal bihi fi hayati. Ini doa yang beliau baca, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammal bihi fi hayati. Thumma amada ila thawbi alladhi akhlaqa. Kemudian beliau menyengaja untuk mengambil baju yang sudah mulai usang. Fatasaddaqa bihi, diambil disedekahkan. Jadi begitu dapat yang baru, yang lama disedekahin. Thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man labisa thawban jadidan, siapa yang mengenakan baju baru, faqala, kemudian dia ucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah, kasani, yang telah mengenakanku pakaian ma uwari bihi aurati, yang mana dengan aku menutupi aib-aibku atau auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku berhias diri dengannya di dalam kehidupanku. Thumma amada ila thawb alladhi akhlaqa, kemudian dia menyengaja cari baju yang sudah usang. Fatasaddaq bihi, kemudian disedekahkan. Kana, ini natijahnya. Apa itu? Adalah dia fi kanafillah, di dalam penjagaan Allah, wa fi hifdzillah, dalam perlindungan Allah, wa fi sitrillah, dan di dalam penutupan aib-aibnya oleh Allah, hayyan wa mayyitan, sama ada dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Ada satu anak pang di Bandung, ya, mati dalam keadaan khurut fisabilillah, dan amalannya luar biasa. Ketika dimandikan itu badan penuh tato dia. Ketika dimandikan itu tatonya luntur, bersih lagi. Allah punya kerja. Kita nggak pakai perhitungan, bersihin tato luar biasa susahnya. Ya. Tetapi ini setakat dimandikan langsung bersih lagi sama air mandiannya itu. Allah tutupi aib-aib dia. Rahul Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jadi ini penting kita amalkan. Kenapa? Agar tidak banyak hisab. Sekali dapat pakaian baru, pakaian lama, kita infakkan, kita sedekahkan, sehingga tidak bertumpuk. Cukup sebetulnya, ini tahadus bin ni'mah aja ya, pernah keluar 1 tahun khurut, yang dibawa koper itu juga pulangnya. Ya, maknanya cuma 3 lembar saja. 3 lembar pakaian. Cukup setahun. Buat apa yang 1 lemari penuh itu? Ya kan? Makanya jaket dari itu ini aja. Atajammalu bihi fi hayati wala ba'sa bihi. Qala, senjata nomor 23, positive thinking. Amalan dan doa untuk menolak firasat buruk atau sial. Kadang-kadang kita datang, setan masuk, wah nanti kayak gini, nanti kayak gini, nanti kayak gini. Sehingga kebaikan yang mau kita buat jadi terhalang atau menjadi was-was dalam pikiran. Qala an Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raddathul tiarah, man raddathul tiarah, siapa yang at-tiarah mencegah dia, membalikkan pikiran dia, min hajatin, dari sebuah hajat sehingga enggak jadi. Apa itu tiarah? Firasat buruk. Ya, dia ngelihat sesuatu pas mau keluar rumah, tiba-tiba durian jatuh, jebret 4 biji. Wah, katanya dari Bentong. Dari mana tadi? Terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Itu mungkin berkah asdatul mukmin itu. Pengen durian langsung mengalir ke rumah Satiza tadi. Mau keluar rumah, misalnya dia mau pergi pengajian atau mau buat dakwah atau kemana, tiba-tiba jatuh. Ya, bukan durian, kalau durian mah asik aja. Genteng, tau genteng? 1 genteng jatuh, prak di depan dia, langsung was-was, wah ini kayaknya sial nih, nggak jadi deh. Itu tiarah itu, firasat bukan firasat, tetapi kejadian yang dimanfaatkan setan untuk membuat waswas yang bikin jatuh. Allah 50.000 tahun yang lalu udah tulis itu bakal jatuh. Ya, nggak usah khawatir. Yang bikin baik atau buruk Allah, bukan urusan genteng tadi. Maka ketika terjadi itu, man raddat tiaratu min hajatin faqad asyrak, dia telah berlaku syirik. Qalu ya Rasulullah, ma kafarat dzalika, apa yang menjadi kafarat daripada perkara kayak gitu? Qala sallallahu alaihi wasallam, ay yaqul ahaduhum
Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan itu datang darimu, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini bacaan, ini sangat bermanfaat. Hati akan jadi tenang, lapang, dan urusan nanti akan Allah perbaikan. Ya. Qala senjata nomor 24, positive transforming. Doa agar segala keburukan musibah menjadi kebaikan. Pahala. Ini yang kemarin kita bahas, penting sekali teman-teman sekalian, karena hidup kita itu memang dari A sampai Z isinya ujian. Isinya ujian, diuji senang, diuji susah, diuji lapang, diuji sempit, diuji kaya, diuji miskin. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ini salah satu bagian daripada yang dimaksud ahsanu amala. Apa itu? Qala an sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang hamba dia tertimpa sebuah musibah, fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran dulu dibaca, Allah, kemudian baru hadisnya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala di dalam musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik daripadanya. Kalau diamalkan ini, illa pastilah akan ajarahullahu fi musibatihi, Allah akan karuniakan pahala di dalam musibahnya, wa akhlaf lahu khairan minha, dan akan dikaruniakan bagi dia yang lebih baik daripada yang tertimpa musibah tadi. Qalat Sayyidatina Ummu Salamah Kargozari, falamma tuwfiya Abu Salamah radhiyallahu anhu, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abu Salamah meninggal dunia, aku pun membaca apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka fa akhlafallahu li khairan minhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ganti yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahul Imam Muslim wal Imam Abu Daud wal Imam Ahmad rahimahumullah taala. Qala senjata nomor 25, pelembut besi baja. Ini dia. Ini sangat penting. Wahai ikhwan sekalian. Ya, doa dan amalan agar istri menjadi wanita solehah. Ini kasih tanda istri, kasih angkat 2 dia kurang. Menjadi wanita solehah yang taat kepada suami. Kadang-kadang Masya Allah, da'i dengar bayan 2 jam, masyaikh, bang, semangat mau berangkat 4 bulan, sampai rumah dilihat merengutnya istri aja langsung nyinyem. Jadi 4 bulan, turun 40 hari. 40 hari abang. Ya udah kalau gitu 3 hari aja lah. Habis bayan masya 2 jam. Qala an Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi. Ini doa sebetulnya antum banyak temui di buku-buku pengantin baru, amalan pengantin baru. Doanya seperti itu. Ini untuk pengantin baru, ya kan? Idza tazawwaja ahadukum. Tetapi tidak mesti pengantin baru. Tahu pengantin baru kayak gimana? Kalau nggak tahu, tanya pengantin baru. Ya, ini agak-agak baru, Abang Bayu. Tanya gimana pengantin baru? Itu malam pertama pengantin baru, masih jaga image dua-duanya. Mohon maaf ya bahasanya ya. Kalau kentut aja pergi dulu dia. Pengantin baru. Coba pengantin lama. Dude, santai. I'm sorry. Don't be angry. Tapi kalau perempuan enggak jauh beda kalau doang. Enggak, kalau perempuan enggak. Alhamdulillah, misan enggak. Alhamdulillah. Ngeri banget kalau kayak gitu ya. Pengantin baru yang masih jaga image aja itu suruh baca doa ini. Apalagi pengantin lama. Kalau pengantin baru jalan, tiba-tiba istri
kesandung. Ya, tahu kesandung? Kena batu. Tung, aduh, astagfirullahaladzim. Siapa letak batu di sini? Nggak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa, Bang. Oke. Coba 10 tahun lagi. Aduh, makanya lihat kalau jangan. Mata kemana? Jangan main handphone terus. Itu pengantin lama. Ya, tapi itu kalau bukan karkun ya, minta maaf kalau karkun beda lagi. Nah, itu maksudnya apa? Pengantin baru saja yang masih saling jaga image, doanya ini. Apalagi pengantin lama. Makanya idza tazawwaja itu kan fi'il madi. Ahadukum imra'atan, jika seseorang di antara kalian menikahi seseorang wanita, au ishtara khadiman, atau membeli seorang khadim. Falyaqul, maka dia hendaknya ucapkan, Allahumma ya Allah, ini as'aluka khairaha. Aku memohon kepadamu kebaikannya, wa khairu ma jabaltaha alaih, dan kebaikan apa-apa yang kau tabiatkan di dalam karakter dirinya, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatannya, wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan kejahatan apa-apa yang kau karakterkan dalam dirinya. Wa idza starba'iran, dan kalau dia membeli onta atau kendaraan yang semisalnya, fal ya'khudh bi dirwati sanamihi, maka dia pegang punuk yang paling tingginya. Dirwa sanam itu yang paling tinggi. Punuk tahu kan? Onta yang di punggung dia. Maka pegang, wal yaqul mithla dzalika, dan pegang, dia baca itu. Nah, kalau untuk kita ya, pegang kepalanya, baca doa ini. Qala Al-Imam Abu Daud rahimahullah taala, zada Abu Sa'id, thumma liyakhudh bi nasiyatiha, dia pegang istrinya, kepalanya, walid'u bil barakati fil mar'ati wal khadim. Dia mohonkan keberkahan di dalam istrinya maupun pembantunya. Rawahul Imam Abu Daud rahimahullah taala. Ini doa sangat mujarrab, penting, bagus ya, tetapi caranya yang bagus juga. Ada teman saya waktu itu di satu tempat lah di daerah Sumatera. Masa itu kami sedang kurus 40 hari, datang satu orang karkun. Aduh, kepalanya nampak pening sekali. Kenapa? Ini segimana Ustaz ya? Istri saya itu galak luar biasa. Oh iya kan? Iya, banyak saya tersekat untuk kegiatan-kegiatan dakwah macam ini. Ada amalan nggak Ustaz? Oh ada. Semua ada solusinya dalam agama. Gimana? Saya kasih catatan. Saya talkin bacaan. Selesai, pulang. Oh senang dia. Dalam mana 3 hari atau 4 hari datang lagi. Wajahnya lebih serem dari kemarin. Kenapa? Ustaz, kacau Ustaz. Kenapa? Saya baca Ustaz. Jadi waktu dia mau tidur saya baca. Dia terbangun Ustaz. Dia bilang, kamu mau guna-guna saya ya? Saya dimarahin lagi Ustaz. Saya bilang, makanya tunggu nyenyak dulu tidurnya. Baru pelan-pelan kamu bacakan itu doanya. Qala, faedah tambahan, apabila menjumpai istrinya dari bepergian atau malam sebelum tidur sambil memegang ubun-ubun, boleh juga dengan membelai lembut kepala istrinya baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Akhwat tanya, Ustaz, ini kan untuk suami-suami aja, untuk istri ada tak Ustaz? Oh ada, nanti belakangan, kapan-kapan ya. Memperbanyak doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Karena agar kita dijadikan pasangan-pasangan kita itu sebagai qurrata a'yun. Walaupun cantiknya macam artis, tapi kalau sudah dicabut itu pandangan kasih sayang, pandangan kecintaan, sudah seperti neraka di rumahnya. Walaupun tak cantik mana, tetapi ketika Allah karuniakan dia qurrata a'yun, maka nampak sudah apa yang menyejukkan hatinya. Waj'alna lil muttaqina imam. Senjata nomor 26, terapi anti stres, doa kelapangan hati agar Allah SWT ridho dan hati kita pun dijadikan ridho. Kadang-kadang kita gundah ketika dapat masalah, datang masalah tiba-tiba ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau kekecewaan, atau hal yang sekiranya menekan kita, maka stres nggak karuan. Itu karena keridhaan hati kita dicabut. Tidak bisa terima apa yang Allah telah takdirkan. Padahal bagi seorang mukmin, wa fi kullin khairun, setiap perkara itu adalah
kebaikan. Ketika dia setel hati dia pas dengan frekuensinya Allah, maka dia akan bahagia dalam kondisi apapun. Nabiullah Ayub alaihissalam dalam keadaan penyakit yang luar biasa, dicabut semua kenikmatan zahir dunianya, harta, anak-anak, bahkan istrinya pun menjadi jauh darinya, ya, tetapi hatinya tetap ridho. Tetap ridho, itulah kenikmatan sesungguhnya. Ya, dan akan Allah balik semua yang secara zahirnya kelihatan kurang akan jadi lengkap lagi. Qala Sayyidina Thawban radhiyallahu an Sayyidina Thawban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina yumsi wa raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, adalah hak bagi Allah untuk membuatnya ridha. Tadinya dia gundah, tadinya dia kurang-kurang, ya, menerima keadaan, cepat baca ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau ditambah kita di sini wa rasula. Qala, kemudian yang amalan kedua, an Sayyidina Abi Salam radhiyallahu an qala rahimahullah taala qala Abu Nadhr al-Habashi radhiyallahu an qala marra bi rajulun fi masjid rahimahullah taala qala marra bi rajulun fi masjid Himsa, nama masjidnya Masjid Himsa, wa faqila hadza khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan ini adalah pembantu atau khadimnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi, maka beliau pun bangkit dan menuju ke orang tadi. Faqala haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan saya sebuah hadis yang engkau langsung dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan untuk dapat sanad yang tertinggi langsung dari khadimnya, enggak pakai perantaraan. Ya, sami'tahu, ini kan sanad yang sangat tinggi, langsung nyambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hirsnya mereka para orang-orang terdahulu. Lam yatadawalhu bainaka wa bainahu rijal, tidak ada penghalang antara engkau dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyampai, penyambung, ya, yaitu tidak pakai istilahnya yatadawal, pakai gayung, ambil air langsung, nggak pakai dalwah, nggak pakai ibrik, nggak ditarik, langsung diambil, seperti itu. Maknanya nggak pakai perawi yang lain, langsung. Qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yaqul hina yumsi wa hina yusbih raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya salat marrat illa kan haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Faedah tambahan, doa ini diamalkan, dibaca pada waktu pagi dan petang, dan boleh dibaca pada saat dalam keadaan hati gundah, tidak puas terhadap sesuatu, merasa marah dengan suasana atau keadaan yang membuat dia stres atau tertekan. Banyak baca doa ini. Baca doa ini insya Allah enggak kena stroke. Stres langsung baca doa. Senjata nomor 27, jaminan proteksi langit, doa agar mendapat proteksi perlindungan untuk anak. Mendapat proteksi perlindungan untuk anak, ya. Ini penting untuk apa? Anak-anak yang masih kecil, yang masih lucu-lucunya, masih comel dalam bahasa kita, ya. Itu kadang kita bawa ke satu tempat, entah kenduri kah atau bahkan kelumpur keluarga dekat, karena kalau bahasa kami itu gemes. Tahu gemes nggak? Gemes itu gimana ya? Kamu tuh lucu banget sih, masya Allah. Geram ya, comel nian gitu. Itu gemes bahasa kami. Nah itu kadang-kadang bisa berefek ain, kalau dia tidak sebut nama Allah. Nah ini pengaruhnya nanti pulang badan panas, nggak bisa tidur, gelisah, teriak-teriak. Nah itu ciri-ciri kena penyakit ain. Gimana proteksinya? An Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu Hasanan wa Husainan, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohonkan perlindungan kepada Sayyidina Hasan, ya, dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul wa'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku memohonkan perlindungan bagi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan dan juga binatang berbisa, dan dari semua penyakit, dari semua mata yang jahat. Wa kana yaqulu kana Ibrahimu, dan beliau juga sering cerita bahwa Nabi Ibrahim, abi, ayahku, yu'awidhu bihima, memohonkan
memohonkan dengan doa perlindungan itu untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya. Ini jadi amalan ini diambil dari kakek beliau, dari ayah, yaitu jalur kenabian beliau ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini penting, faedah tambahan ini dibacakan di waktu pagi dan petang terhadap anak-anak agar terlindungi dari kejahatan setan, terutama ketika mau masuk maghrib, binatang berbisa dan penyakit ain, terutama juga ketika mau bepergian ke tempat-tempat keramaian. Jika ada dua anak maka doanya pakai u'idzukuma, kalau satu u'idzuka. Antum sudah paham semua insyaallah. Nah, kemudian juga ada lagi amalan penangkal ain kepada anak, yaitu mengucapkan selamat bagi orang yang dikaruniakan anak. Nah, ini penting. Barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Semoga Allah karuniakan keberkahan bagi kamu di dalam apa karunia yang dikaruniakan kepada kamu, dan engkau bersyukur kepada yang mengkaruniakan, dan semoga disampaikan kepada usia dewasanya di mana engkau akan diberikan rizki kebaktian atau ketaatannya. Dan kalau diucapkan seperti itu, maka yang punya anak tadi membalas dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlahu wa ajazzala thawabaka. Dan semoga Allah berikan karunia keberkahan bagi kamu dan juga keberkahan atas dirimu, dan semoga Allah membalas semua kebaikan kamu dengan kebaikan, dan Allah karuniakan rezeki kepada kamu yang semisal itu, yaitu akan diberikan anak juga, dan Allah lipat gandakan pahala kamu. Senjata ke-28, jaminan proteksi langit yang ketiga. Ya, doa bagi anak, keluarga, benda yang telah terkena ain. Tadi sebelumnya perlindungan jarak jauh. Apa itu? Doanya bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Itu ketika anak kita entah di mana, ya, berangkat, risau, baca ini tuh. Langsung anak kita entah di mana itu diproteksi sama Allah. Kalau sudah ada bersama kita, kita mau bawa, baca yang tadi, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah wa min kulli ainin lama. Kalau dia pergi entah sama siapa, abangnya kah atau siapa, ternyata pulang ada gejala-gejala ain, gimana? Ini obatnya nih. Ya. Kalau sudah terkena ain, mata jahat. Sudah terlanjur kena, gimana? Yang paling ampuh sekali adalah kita dapati orang yang menjadi penyebab, suruh dia wudu, mandiin, itu langsung hilang. Tetapi kalau kita nggak tahu orangnya banyak, entah di mana kenanya, maka ini amalannya. Ya, semoga Allah jaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita semua. Ini kalau terjadi kepada orang, ya mungkin ada sahabat atau kawan, kita sudah tahu senjatanya apa. Qala an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anna Jibril alaihi salam ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wafaqahu muktaman. Ketika malaikat Jibril datang, maka didapati kok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan risau, sedih, ada gham. Kenapa? Maka Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya, faqala ya Muhammad, ma hadzal gham alladhi arahu fi wajhika. Ini kenapa Kak? Apa risau apa yang saya lihat di wajah kamu ini? Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain asabathuma ainun. Ini cucu saya, Hasan Husain. Mereka kena ain. Qala sadaqa bil ain. Maka malaikat Jibril langsung berkomentar, Allah Maha benar dengan yang namanya ain. Fa innal aina haq, karena memang ain itu hak. Ya. Afala awwaztahuma bihaula'il kalimat. Apa engkau tidak mohonkan perlindungan saja dengan kalimat-kalimat ini? Qala wa ma hunna ya Jibril. Apa kalimat-kalimat itu wahai Jibril alaihissalam? Qala qul Allahumma dzal sultanil azim wa dzal manil qadim dzal manil qadim dzal rahmatil karim walil kalimatit tammati wa da'watil mustajabat afi Al-Hasan wal Husain min anfusil jin wa ayunil ins. Ini alhamdulillah kita baca setiap maghrib. Tinggal diganti domirnya saja. Ya, apa itu? Ketika afina wal muslimina min anfusil jin wa ayunil ins, diganti nama yang kena ain. Afi, misalnya seseorang fulanan. Ya. Boleh tambah juga wal muslimina. Silakan. Tapi afi fulanan itu untuk ditaksis kepada orang yang kena ain min anfusil jins wa a'yunil ins, min anfusil jin wa a'yunil ins. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama
setelah baginda Nabi SAW bacakan itu, faqama, keduanya itu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain berdiri, yal'abani baina yadayhi, main-main di depan beliau. Faqala Nabi SAW, maka setelah itu sudah sampai kepada baginda Nabi SAW, beliau ajarkan kepada para sahabat, awidhu, jadikanlah perlindungan anfusakum, bagi diri kalian, wa nisaakum, istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian, wa auladakum, dan juga anak-anak kalian, bihadat ta'widh, dengan permohonan perlindungan ini. Fa innahu lam yata'awwadzul muta'awwidzun bimithlihi, karena enggak ada orang yang berlindung dengan semisal ini, yaitu power dia dan juga kekhususan untuk ini umat. Maka kita jadikan ini catatan. Karena apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam Al-Qur'an itu kalau ada masalah apa-apa, fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri ini bisa maknawi hakikat. Ya. Karena semua solusi permasalahan itu ada di dalam zikir. Semuanya. Maka ketika ada masalah, tanya ahli zikir yang tahu doa-doa ini. Maka jadilah antum sebagai ahli zikir. Ada masalah, zikir. Tetapi zikir yang diajarkan bagi Nabi SAW itu jauh lebih istimewa. Ya, karena yang namanya senjata itu beda-beda. Seperti ini kan senjata ini macam-macam. Ada yang laras panjang, laras pendek, granat manggis, granat pisang. Ada juga yang panahan, ada juga yang bom, ya, rudal. Masing-masing punya fungsi. Enggak pantas untuk menghadapi perorangan jarak dekat. Dia pakai pisau belati, kita pakai bazooka. Ya, dia pakai pisau pramuka. Tahu pisau pramuka yang segede gini? Kita bunuh dia pakai bazooka. Bisa jadi ikut meledak di tempat kita. Ya, maka masing-masing ada fungsinya. Sesuai dengan fungsi itulah menjadi pahala ganda. Ya, dan kepastian daripada pertolongan Allah SWT, karena dia beredaksi mengucapkan ucapan kekasihnya Allah SWT. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu. Ini ada apa itu? Doa zikiran, nanti apa itu? Di akhir kita bisa baca sama-sama doa-doa tambahan di luar kitab. Ya, ini yang kita biasa amalkan di Taubatan Nasuha. Saya kumpulkan dari beberapa hadis, termasuk juga yang dari kitab Husulur Rifqi bi Usulur Rizki, doa penarik rezeki. Nanti saya kirim PDF-nya, tolong dicetak, siapa yang mau silakan. Itu sebagian besarnya az-zeniyah, aurat az-zeniyah. Tetapi ada doa-doa tambahan di bagian belakangnya. Jadi nanti tinggal dipelajari mana yang mau dicetak saja. Nanti kita baca-baca sama, sekalian kita ijazahkan sekalian. Ada wirdu sakron, kemudian ada salawat Sultan Mahmud. Kami dapat ijazahnya dari Syekh Sofyan Nur. Ya, wirdu sakron dari Habib Fahri Al-Habsyi. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.